Gue sangat yakin lo pasti pernah memikirkan pengen sukses. Tapi kenapa selama bertahun-tahun hidup lo nggak jadi apa-apa? Dan gue akan ajarin bagaimana caranya lo mereset otak lo hingga menjadi orang yang jauh lebih sukses daripada hari ini. Gue sangat mengerti betul nih apa yang ada di pikiran lo, makanya lo tuh males ya namanya gerak. Tiap hari lo bangun tidur atau lo bangun siang, apa yang lo cari? Pasti handphone lo kan yang ada di meja lo. Mungkin habis itu lo ambil, lo tiap hari scrolling TikTok, lo melihat apa yang terjadi di sekitaran hidup lo, sampai pada akhirnya lo lupa sama tujuan hidup lo. Karena apa? Karena ini males gitu loh. Otak males akan dirangsang sebagai dopamin untuk mencari kesenangan lo, sampai akhirnya lo selama bertahun-tahun hidup lo tuh nggak jadi apa-apa. Hidup lo tuh stagnan, ngerasa nggak ada yang lo banggain. Dan di sini gue akan ajarin dan gue akan membedah bagaimana caranya lu mereset semua otak males lu sampai akhirnya hidup lu bisa berubah 180 derajat. Sebenarnya males itu tuh wajar. Semua orang juga pernah males. Gue pun juga males kok. Makanya gue selalu mencari peluang gimana caranya gue mendapatkan uang walaupun gue tertidur. Lu harus mulai dulu nih buat menyadari seberapa males hidup lu. Seberapa males lu menghasilkan uang, seberapa males lu buat action untuk mencapai tujuan lu, dan sampai akhirnya hidup lu tuh stagnan gak jadi apa-apa. Ini karena lu hanya let it flow, makanya tidak ada sesuatu yang lu bisa banggain. Sekarang gue tanya, emang siapa yang gak pernah males? Contoh ya, kalau kita gak pernah males, teknologi gak bakal bisa semaju ini. Kenapa teknologi bisa maju? Karena semua manusia juga tahu kalau dirinya tuh males. Makanya teknologi bisa berkembang secepat ini ya karena ingin mempermudah hidup manusia. Dari kata mempermudah aja lo udah tahu nih. Mempermudah ya dari yang tadi susah, jadi hidup kita jauh lebih gampang. Nah dari zaman dulu nih, kita udah tahu ya manusia sebelum ditemukannya ada kuda sebagai kendaraan, sepeda sebagai kendaraan, motor sebagai kendaraan, kita harus jalan kaki. Ketika temuan ini kuda jadi kendaraan, manusia kemana-mana kan untuk jalanin jauh, mereka harus naik kuda. Nah ketika ditemuin sepeda, orang pelan-pelan udah berpindah gitu dari kuda ke sepeda untuk mempermudah hidup mereka. Jadi memang semua penemuan yang lo lihat dalam hidup ini, yaitu karena kemalasan orang untuk hidupnya dipermudah. Jadi lu sadar aja dulu, sebenarnya malas itu tuh wajar. Yang gak wajar itu kalau lu membiarkan hidup lo tuh stagnan bertahun-tahun. Hidup lo gak jadi apa-apa, hidup lo gak ada yang bisa lo banggain, orang tua lo mungkin gak bangga dan muak sama hidup lo yang tiap hari rebahan tuh di dalam kamar, sedangkan lo gak ngapa-ngapain. Ini yang terjadi sama hidup gue dulunya. Gue juga sempet ya bangun siang, kemudian orang tua gue sempet bilang juga anak tetangga tuh jauh lebih hebat daripada lo. Nah ketika gue sudah mengetahui rasa malas ini gue datangnya dari mana ya, oh ternyata ketika fokus gue kepecah, ketika gue melihat teman-teman gue nyantai-nyantai aja tuh tetap dapat duit. Gue kan nggak seperti itu kondisinya. Makanya gue harus jauh lebih rajin. Kalau teman-teman gue malas dan tidak membawa kehidupan gue menjadi lebih baik, udahlah, gue jadi fokus, gue jadi lebih rajin. Gue juga mengubah habit gue itu selama berbulan-bulan, bangun lebih pagi, belajar lebih banyak. Gue ke Gramedia, gue beli buku, kemudian gue baca itu setiap hari. Karena gue sadar, kalau kemalasan tidak membawa gue dalam kehidupan yang jauh lebih baik, buat apa? Mending gue rajin dulu, 20 tahun gitu, gue fokus kerja, gue fokus membangun bisnis gue. Nanti mungkin di umur 50, gue mau santai-santai ya, it's okay. Karena gue sudah punya cash liquidnya juga jauh lebih banyak, gue punya aset juga udah lebih banyak. Tapi kalau misalnya lo tidak memiliki apapun dalam hidup lo, rajin dikit lah anjing. Sadar diri, kalau kita bukan siapa-siapa ya kita harus berjuang. Lu juga perlu mempertanyakan apa tujuan hidup lo. Kalau lu tujuan hidup mau menjadi pecundang ya it's okay, nggak ada masalah gitu, karena hidup ini pilihan lo. Tapi buat lo semua yang menonton video ini, kalau emang lo pengen achieve sesuatu, jadi orang yang jauh lebih mapan, mungkin lo sekarang pengangguran, lo nggak punya income sama sekali, lo bisa punya 10 juta per bulan, ya lo harus jauh lebih rajin. Nggak ada orang yang males-malesan bisa hasil duit. Pasti orang yang bisa hasil duit dia sekarang males-malesan. Mungkin dalam berapa tahun yang lalu di mana lo tidak melihat progres ya, dia tuh udah gila-gilaan kerjanya. Dia tuh udah bangun jauh lebih pagi, mungkin bangunnya subuh. Fokus dia apa? Selama 24 jam kerja. Habis itu apa? Mungkin sekarang dia udah panen gitu. Jadi lo nggak bisa menyamakan fase hidup lo sama fase orang lain. Jadi kalau lo lihat proses gua atau lo follower Instagram gua, selama bertahun-tahun pasti ada sesuatu yang gua upgrade.
Lu sadar atau enggak, ada sesuatu yang gue upgrade. Coba lu nonton Reels gue di tahun 2023, 2022. Dengan gue penyampaian seperti ini di YouTube, pasti lu akan merasa Willy ini bukan Willy yang dulu. Karena fokus gue ialah apa yang bisa gue lakukan, apa yang gue bisa upgrade setiap harinya. Jadi yang terakhir, lo harus buang rasa males lo dan sadari betapa malesnya lo, supaya lo bisa meriset otak lo menjadi orang yang jauh lebih rajin. Jika lo punya kamar enak banget gitu ya, lo bisa tidur AC-an, kemudian habis itu di depannya ada laptop dengan meja kerja lo, kemudian ada tempat tidur. Lo pikir dengan keadaan seperti itu, hidup lu tuh bisa jauh lebih enak gitu. Hidup lu bisa jauh lebih baik. Enggak. Karena manusia itu memang sangat mencintai namanya kenyamanan. Tapi ketika lu harus berhadapan dengan kehidupan yang gak nyaman, barangkali hidup lu tuh akan menghindari kenyamanan itu. Padahal ketidaknyamanan itu terkadang, bahkan mayoritas nih, membuat hidup seseorang tuh jauh lebih maju. Membuat hidup seseorang jauh lebih baik. Contoh, gue udah berapa puluh tahun, selama 20 tahun hidup gue tuh dikasih ketidaknyamanan semua. Lu mau tahu gak, di dalam kamar gue tidur di kasur. Kasurnya itu bukan kasur spring bed gitu, yang ada pernya di dalam. Gue tidur di kasur, kasurnya itu awalnya tuh pakai kasur kapuk. Nah ketika gue udah beranjak dewasa, kasur kapuk itu tuh udah bikin gue selalu bersin. Jadi akhirnya orang tua gue belinya kasur yang mereka sanggup beli. Itu kasurnya, kasur spons. Gue tuh gak pernah yang namanya tidur di kasur yang ada pernya di dalam atau kasur spring bed. Karena terlalu mahal, gue gak sanggup beli. Gue mau punya bed cover aja gue gak pernah punya gitu. Nah di saat itu gue kedinginan sekali gitu. Gue pakainya tuh cuma selimut lapisan kain gitu, potongan kain. Nah orang tua gue beli itu potongan kain buat gue supaya itu jadi selimut. Jadi kan lu bisa lihat ya, inilah nasib yang harus gue terima. Karena keterbatasannya harus gue hadapin dalam hidup ini. Nah sekarang lu, masa sih hidup lu udah susah lu masih nyaman sama hidup lu? Kan enggak gitu ya. Biasanya orang susah akan ngerasa hidup dia tuh gak nyaman. Lu juga pasti pengen gitu melihat hidup lu tuh seperti influencer favorit lu kan. Lu ngelihat mereka bisa punya Alphard, mereka bisa punya rumah bagus, liburan ke luar negerinya ke Eropa, ke Amerika. Masa sih lu gak pengen menikmati hidup lu satu kali aja dalam hidup lu buat memiliki nasib yang seperti mereka? Kalau lu masih nyaman dengan hidup susah lu, mau kemana hidup lu? Mau dibawa kemana? Kalau tidak membawa ke hidup lu kemana-mana, ya itu udah saatnya lu harus berubah. Sekarang saatnya bikin lingkungan lu tuh gak nyaman. Apalagi kalau misalnya lu yang nonton ini orang tua lu tajir gitu ya. Orang tua lu bisa kasih lu banyak hal. Bukan berarti ketika orang tua lu kaya, hidup lu tuh masih bisa enak-enak aja. Karena kalau lu gak bisa menerusin bisnis orang tua lu pun juga gak jadi siapa-siapa kok. Lu tuh juga jadi orang gembel, lu jadi pecundang, keluarga lu juga gak bakal nganggep lu, saudara-saudara lu juga gak anggap lu karena lu nih gembel gitu. Dan satu-satunya solusi ketika lu harus dihadapi ketidaknyamanan, lu tuh harus terbiasa melihat orang yang jauh lebih tinggi daripada lu, orang yang jauh lebih hebat daripada lu. Lingkungan circle-nya ini bisa membawa lu tuh pace-nya tuh sangat cepat sekali. Karena ketika pada saat gue males-malesan ya, gue tuh ketemu sama teman-teman gue yang pace-nya tuh anjing banget, cepetnya itu gila banget. Dia itu kerja gila-gilaan, tidurnya cuma 5 jam. Setiap hari fokusnya tuh cuma kerja. Dan di situ gue lihat gila ini orang, nggak ada habisnya itu ya bensin ya. Gue aja bisa semangat gue bisa padam, dia itu nggak ada berhentinya gitu. Karena apa? Ketika gue lihat begitu, gue juga termotivasi. Gue juga mau kencang, gue juga mau lebih kaya. Dan di saat itu, gue mulai comeback lagi, gue mulai merasa gue itu harus bertumbuh lagi. Gue tidak nggak bisa sampai di sini. Gue cuma pengen lihat di umur 50 tuh gue jadi apa sih nantinya. Nanti gue bisa punya apa sih di umur 50. Itu yang pengen gue cari. Gue sebenarnya sekarang nggak kerja pun juga bisa kok. Gue sekarang nggak buka kamera kayak begini juga bisa kok. Gue bisa nyantai-nyantai aja, nggak perlu personal branding, nggak usah hidup dari kelas, bisa gue gitu loh. Tapi bukan itu tujuan hidup gue. Tujuan hidup gue ya gue pengen menemukan versi diri gue yang jauh lebih baik. Gue juga bisa gitu bro, dengan perut gembrot gue, foto before-nya mungkin ada di sini, lo bisa lihat. Gue itu parah banget, saking malasnya gue gerak, gue tuh bisa keluar rumah gitu ya, gue bisa keluar komplek itu kayak sebulan cuma sekali karena males banget. Seharian dari bangun tidur tuh gue cuma duduk doang, gue nggak ngapa-ngapain, dan sampai akhirnya perut gue tuh bisa kayak begitu. Gue itu gendut banget.
Gue ngerasa dengan fisik seperti itu gue nyaman banget. Ada satu tamparan ketika gue ngelihat muka gue jadi makin gemuk. Gue itu ternyata ngapain aja sih gue bisa sampai kayak begini. Dulunya nggak kayak begini, kok tiba-tiba begini. Dan sampai akhirnya gue tuh olahraga. Gue membuang semua kenyamanan gue. Gue membuang semua yang bikin gue gendut. Ini salah satu makanan junk food. Gue kebetulan suka sama burger. Gue suka makanan goreng-gorengan. Itu gue buang semua. Karena menurut gue itu yang merusak diri gue. Dan sebenarnya itu membuat diri gue nyaman juga. Dan sampai akhirnya gue bisa sampai di sini. Kalian bisa lihat gue sudah bisa turun belasan kilo. Karena gue membuang kenyamanan itu semua. Dan gue akan selalu berusaha menjadi versi Willy yang terbaik. Dan gue harap dengan lo menonton video ini, lo bisa menjadi diri lo yang jauh lebih baik. Lo juga harus membuang lingkungan-lingkungan toksik lo. Lo harus mencari teman yang bisa membawa lo ke percepatan jauh lebih hebat. Dan lo juga harus bisa membuang kenyamanan yang sekarang bikin lo nyaman tapi nggak bisa maju. Bagaimana caranya lo ngehack kepala lo ngehack isi pikiran lo, supaya otak lo tuh ngerasa ini keberatan, ini sesuatu yang berat, ini sesuatu yang gak bisa gue lakukan. Karena otak itu akan memancing lo buat jadi malas ketika lo ngelihat itu sesuatu yang impossible. Contohnya, lo yang gak punya mobil, tiba-tiba lo pengen punya mobil. Lo yang ngerasa iPhone itu sangat mahal sekali, sedangkan gaji lo cuma 2 juta per bulan. Itu impossible buat lo dapetin, dan lo ngerasa lo itu gak layak buat mendapatkan hal yang seharusnya bisa lo dapetin. Jadi ini semua, ketika lo ingin set target, lo harus pretelin itu semuanya. Contoh, ketika lo pengen mulai nge-gym, lo pasti ngelihat ada seseorang yang badannya gede, badannya jadi. Lo pengen langsung loncat nih ke sini nih, badan lo gede nih. Tapi kan sebenarnya lo harus melewati proses-proses fuck up ini. Jadi sebenarnya ketika lo pengen mendapatkan hasil yang seharusnya lo capai, lo tuh jangan skip sama prosesnya. Lo harus mulai dari hal-hal kecil. Contoh, lo matiin target badan lo jadi ini, gue mulai konsisten dulu deh. 3 bulan, gue pengen lihat aja gue bisa turun berat badan berapa. Gue pengen lihat deh muka gue jadi apa ya ketika 3 bulan. Lo harus mulai memancing isi otak lo. Bagaimana caranya lo bisa konsisten tanpa mengharapkan hasil dulu. Jadi ketika lo sudah lewat gitu ya 3 bulan, lo harus mikir bagaimana caranya ketika gue konsisten 6 bulan. Apa yang terjadi sama muka gue? Apa yang terjadi sama badan gue? Ini sama ketika lo menjalankan sebuah bisnis. Lo pengen dapetin 100 juta pertama lo pengen dapetin 1 miliar pertama lo harus mulai pecah. Bagaimana caranya ketika dalam waktu 1 bulan gue bisa dapetin 1 juta per hari dulu deh. Ketika lu udah bisa dapetin 1 juta per hari, baru lu set lagi. Gimana ya caranya gue dapetin 3 juta per hari dulu deh. Untuk mendapatkan 100 juta pertama lu harus mulai dulu nih kecil-kecil. Mulai dari 1 juta pertama, mulai dari 3 juta pertama, mulai dari 5 juta pertama, mulai dari 10 juta pertama. Itu yang harus lu pahamin. Makanya sekarang nih, PR lu ambil kertas, lu taruh, lu siapin pulpen, lu catat masalah lu tuh apa aja sih yang susah untuk lu ubah. Contoh, bangun siang, kemudian temen gue ngajak nongkrong sampai subuh nih, kemudian orang tua gue nggak setuju. Nah, itu lu selesain satu-satu. Sampai akhirnya ketika semua masalah itu solve, lu baru mikirin gimana caranya gue bisa dapetin 1 juta dulu ya sehari ya. Pelan-pelan bro, sampai akhirnya nanti 100 juta itu bisa di tangan lu. Jadi jangan lu mikir lu nggak bisa apapun. Ini cuma masalah otak lo di reset, otak lo di set up, sampai pada akhirnya 100 juta ada di tangan lo. Kalau otak lo ini males nih, lu cuma bisa mancing cuma pakai deadline. Jadi misalnya lu punya waktu tuh jam kerja tuh 8 jam. Nah ini setiap jam ini lo udah harus deadline nih. Kerjaan gue yang A nih harus selesai dalam waktu 1 jam. Nanti setelah itu gue lanjut kerjaan 2, 1 jam. Kalau misalnya lu tidak memberikan deadline, maka kerjaan lu tuh bakal ke pending, list lu tuh bakal ke pending. Dan itu yang menjadi masalah banyak semua orang. Kenapa hidup mereka nggak maju-maju? Karena nggak punya deadline. Hidup lu tuh nggak ada tekanan. Kalau hidup lu ada tekanan, sudah dipastikan kok lu bisa ngerjain tuh. Itu gampang lu ngerjain kayak begitu. Cuma butuh repetition kan, cuma butuh kebiasaan kan. Nanti lama-lama lu juga edik gitu. Lu juga edik kalau lu nggak kerja, lu juga bakal ngerasa ada yang kosong. Ini sama seperti gue nih, kalau misalnya gue nggak nge-gym, ada yang kosong nih yang harus gue lakukan. Badan gue udah gak enak nih, makanya gue lebih rajin nge-gym gitu. Makanya gue bisa sampai di sini, percepatan gue bisa sampai di sini ya wajar aja gitu. Gue mengerjakan waktu gue jauh lebih banyak dibandingkan lu, makanya hidup lu nggak jadi apa-apa karena lu males gitu. Otak itu nggak bakal mau gerak, gue udah pastiin nggak bakal gerak.
Kalau lu nggak kasih tekanan, coba sekarang lu taruh pistol di kepala lu. Nih ada orang yang nodongin pistol, lu mau semalas apapun lu pasti gerak kan. Jadi otomatis otak lu kalau nggak dikasih hukuman, nggak dikasih pain, otak lu nggak bakal gerak. Dan contohnya misalnya lu bisa lakuin dalam kehidupan sehari-hari, kalau pekerjaan lu nggak selesai, lu nggak bakal nongkrong. Tapi kalau pekerjaan lu selesai, lu baru nongkrong deh sama teman. Misalnya seperti itu. Jadi kalau lu tidak punya pain dalam hidup lu, ini bakal jadi masalah besar sama hidup lo. Dan jangan harap gitu di umur 50 hidup lo bisa financial freedom, hidup lo bisa mapan, istri lo bisa bangga sama lo, karena tidak ada seorang pun yang suka gitu sama orang malas. Kalau rasa malas ini dan nggak bikin hidup lo kemana-mana, ya itu udah jadi kutukan hidup lo gitu. Sampai akhirnya di tua nanti, hidup lo tuh bakal menyesal. Berapa banyak dari lo yang sebenarnya tuh males gara-gara lo takut aja gagal. Buat apa sih takut kalau hidup lo nggak jadi apa-apa? Hidup lu kan cuma 50 banding 50. Kayak ibaratnya logam lo lempar ke atas, ada gambar 500 perak atau gambar Garuda kan. Sebenarnya dalam hidup ini ya cuma masalah peluang gitu. Kalau misalnya lo mulai, hidup lu yang juga berubah. Tapi kalau misalnya lo nggak mulai, buat apa lo takut? Nggak ada hal yang berubah juga. Ingat nih, 2026 udah mau datang. 2030 yang katanya hidup semua manusia akan susah, lu nggak mulai-mulai gitu. Apa sih yang ada di pikiran lo sebenarnya? Ini cuma masalah mental lo. Lo ngerasa orang jauh lebih superior dibanding lo. Padahal diri lo ini tuh jauh lebih berharga daripada siapapun. Orang tua lo bela-belain lahirin lo tuh keluar duit banyak. Itu investasi, kalau dihitung-hitung itu mahal sekali tuh. Mungkin bisa miliaran buat gedein lo sampai di sini. Masa sih lo nggak berpikir untuk payback ke keluarga lo? Lo nggak berpikir untuk menjadi anak yang bisa dibanggain sama orang tua lo? Dalam hidup gue nggak pernah ya namanya takut gagal. Karena menurut gue gagal itu tuh biasa banget. Gagal itu ya sebuah hal yang harus kita lewatin dalam kehidupan. Jika ChatGPT ada di saat zamannya kuliah, gue sangat yakin sih dalam waktu 2 tahun hidup gue juga udah berubah. Gak perlu gue harus susah-susah berbisnis, nyoba ngobok-ngobok sendiri, trial error, search Google. Gue udah pasti langsung sukses gitu. Karena dengan adanya ChatGPT, ini sangat membantu hidup lu. Lu cuma butuh prompting, lu cuma butuh nanya, lu cuma butuh menganalisa diri lu. Nanti juga dapat jawabannya, habis itu lu tinggal eksekusi. Aneh anjing orang yang nggak berhasil di zaman ini. Informasi udah ada di mana-mana. Lu kalau nggak punya skill, lu tinggal belajar. Di YouTube banyak kan, lu tinggal belajar gitu. Lu tinggal cari tahu. Karena ini cuma masalah lu fokus atau enggak. Lu kalau merasa hidup lu nggak perlu maju ya nggak usah maju, nggak apa-apa. Tapi di sini harapan gua, lu semua yang menonton video ini ya lu bisa pada sukses, lu bisa pada maju, lu bisa mendapatkan kehidupan yang jauh lebih baik. Ini buat masa depan lo juga, bukan masa depan gua. Gue jamin kalau lu action, lu ubah setiap kesalahan lu sampai akhirnya lu berhasil. Nggak mungkin lu nggak berhasil. Gue jamin lu pasti berhasil. Karena sebenarnya tujuan hidup kita satu sih. Kita pengen bahagia, tapi bagaimana caranya bahagia? Ya kita harus sukses, kita harus memiliki banyak uang untuk membeli kebahagiaan itu sendiri. Maka duit itu ialah peluru untuk membeli pride lu. Lu bisa dapat pride tuh karena duit. Yang terakhir, gue pengen kasih tahu kalau semua, hidup lu tidak akan kemana-mana kalau lu cuma menonton video ini. Lu tidak mengubah habit 1% pun dalam hidup lu, dan lu tidak berani mencabut dari kebiasaan lama lu. See you guys.